dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas dengan bebas semuanya oleh karena anugerah berkat firman Tuhan, bukan karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semuanya oleh karena kasih Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya dapat jumpa lewat udara, sebab Allah Bapa Tuhan kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas, dengan roh-Nya yang maha hadir, disampaikan firman-Nya, disembuhkan Dia. Biarlah hati kita selalu memuji-muji kemuliaan-Nya, dan biarlah roh kita bermazmur, menari, bersukacita oleh karena kasih-Nya. Saudara terkasih, di akhir zaman ini betapa kita harus semakin giat di dalam iman, di dalam kehendak Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Jika kita hidup di luar pada firman Tuhan, di luar pokok anggur yang benar, maka kita akan binasa. Saudara terkasih, sebab tanpa firman Tuhan, tanpa kasih Tuhan, kita makhluk debu tanah, tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara terkasih, kita gampang sakit, gampang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kita gampang hanyut di dalam arus dunia oleh hawa nafsu, keinginan daging, dan segala macam pekerjaan-pekerjaan Lucifer yang bekerja dalam kerajaan angkasa di antara anak-anak manusia. Saudara terkasih, sebab itu baiklah kita di akhir zaman ini hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita menuruti keinginan-keinginan daging kita di waktu masa kebodohan kita, tetapi biarlah kita menjadi anak-anak yang taat, yang menuruti firman Tuhan. Saudara terkasih, hidup di dalam ketundukan, ketaatan akan firman Tuhan, saudara terkasih. Dan jangan kita seperti iman, seperti bayi yang selalu rindu, selalu hanya mau minum susu,
saudara terkasih, tetapi kita harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa, yang makan makanan keras, sebab orang yang dewasa adalah orang yang telah terlatih panca inderanya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, karena mereka adalah makanannya adalah makanan yang keras. Tetapi bayi-bayi adalah makanannya adalah susu, dan bayi-bayi tidak mengerti mana yang kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman di mana kita harus di akhir zaman harus berjaga-jaga, harus senantiasa bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, dan kita jangan tertipu oleh nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Saudara terkasih, yang menyamar sebagai domba. Sebab itu pada hari ini saya akan membagi firman, yaitu pada Matius 7, saudara terkasih, ayat 15. Inilah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara terkasih, di akhir zaman ini kita harus berhati-hati, saudara terkasih, karena banyak nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, padahal mereka adalah serigala yang sangat buas. Dari buahnya lah kamu mengetahuinya, sebab tidak mungkin semak duri menghasilkan pohon anggur dan rumput duri menghasilkan buah ara. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, saudara terkasih. Sebab itu dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka, saudara terkasih. Sebab itu kita harus meneliti, memperhatikan setiap nabi-nabi dalam memberitakan firman, nubuatan, ataupun setiap nabi-nabi dalam menyampaikan firman. Kita jangan hanya gila berkat, saudara terkasih, tapi kita harus meneliti setiap nubuatan para nabi, saudara terkasih. Dan biarlah kita sebagai orang yang telah dewasa rohani, makanannya adalah makanan keras. Kita harus diubahkan, kita harus dikoreksi dosa kita harus diubahkan, saudara terkasih. Kita harus meninggalkan segala dosa kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus dicuci, dikuduskan oleh firman itu. Jangan firman yang hanya berkat saja, tetapi firman yang menyucikan, menguduskan kita, agar kita kudus dan layak di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku yang memanggil kamu adalah kudus. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah, apalagi masuk ke dalam kerajaan surga. Dan biarlah kita melihat buahnya, saudara terkasih.
Sebab dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka, saudara terkasih. Jangan berkat berkat saja, saudara terkasih, tapi tidak ada perubahan. Yang berdosa tetap berdosa, yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, saudara terkasih. Sebab ada akhir zaman nanti banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mereka berseru Tuhan, Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan, saudara terakhir. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Juga pada waktu itu aku berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, penyalah kamu dariku, hai sekalian kamu yang berbuat kejahatan. Saudara terkasih, oleh karena itu kita harus dikuduskan, kita harus makan makanan keras agar kita dikuduskan, saudara terkasih, agar kita berbuah-buah yang manis, berbuah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Jangan kita hanya berkat lahiriah, berkat kehidupan seperti bayi-bayi rohani yang mempunyai iman bayi-bayi, tetapi kita menjadi iman orang yang dewasa yang makanannya adalah makanan keras, agar kita dikuduskan dan sucikan, saudara terkasih. Sebab itu marilah kita di akhir zaman ini senantiasa kita dikuduskan, disucikan, baik dosa dan pelanggaran kita. Kita bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa, jauhkan segala kejahatan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa, saudara terkasih. Dan kita harus bangkit dan menjadi teranglah, dan terangmu datanglah, dan kemuliaan Allah turun atasmu menjadi nyata. Di atasmu bumi dalam keadaan kegelapan, bangsa-bangsa di dalam kekelaman, namun terangmu nyata, terangmu terbit, dan kemuliaan Allah terbit dan nyata di atasmu. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya biarlah anugerah dan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Shalom.